saya seorang konselor. Orang mesti empat pertanyaannya. Nomor satu, lah maksud adil Tuhan. Wong terjadi yang berbuat dosa itu kakek nenek saya kok, nenek moyang saya kok, kenapa saya mesti nanggung? Tidak adil Tuhan. Itu pertanyaan pertama. Oke, nanti tak jelaskan misalnya ya. Oke, yang kedua, Pak Broto, tanda-tandanya apa sih orang kena kutuk itu? Ada tanda-tandanya itu, saudara. Nah, itu mesti dipelajari. Ya, yang ketiga, bagaimana cara mencegahnya Pak Broto? Ya, mencegahnya bagaimana? Dan yang keempat pertanyaannya, bagaimana kalau sudah kelihatan memang saya hidup di dalam kutuk keluarga? Bagaimana saya melepaskan? Paham ya? Dan 4 pertanyaan. 4 pertanyaan ini sering saya hadapi dengan orang-orang yang mengalami itu. Lagi sekali Pak Broto jelaskan dengan kebenaran firman Tuhan, bukan pakai pandangan pribadi, not me perspektif, but God perspektif. Jelas ya saudara? Ya, baik saudara. Coba dibuka Roma 5 ayat 18 sampai 19. Roma 5 ayat 18 sampai 19. Ya, oke. Silakan nanti. Apakah Tuhan itu adil? Pertanyaannya kan begitu kan? Wong yang berbuat dosa bukan saya, kakek nenek saya, nenek moyang saya, papa saya. Loh kok saya yang harus nanggung? Tidak make sense loh. Betul ya saudara? Betul? Saudara bisa mengerti maksud saya? Ya, yang salah itu kan kakek nenek saya, menyembah berhala, selingkuh, bujuki orang, judi, mabuk, mukuli istri, ya, terus apa namanya, punya anak di aborsi. Loh ini hal yang dosa semua. Tapi kan bukan saya Pak Broto, tapi kenapa kok kena? Nah, ini saudara. Paham ya? Problemnya ya paham ya? Oke, saya tunjukkan firman. Roma 5 ayat 18 sampai baca tolong 1 2 3. Satu orang salah, dampaknya semua. Ya, tapi kasih Tuhan begitu besar, Dia kirim satu orang, dampaknya semua orang diselamatkan. Paham ya? Adil dong? Betul? Nah, saya mau kasih tahu, bukan berarti terus Anda itu menderita yang demikian. Pasti ada dampak. Misalkan barusan ini Pak Broto pulang gereja, ada anak perempuan muda nangis tunggu saya. Kenapa? Suaminya judi habis 3 rumah. Ya, terus bagaimana? Sekarang sudah di penjara Pak. Saya tidak bekerja. Untuk anak-anak saya tidak bisa makan. Anaknya tidak melakukan, istrinya tidak melakukan judi, tapi dampaknya kena. Paham ya? Kakek nenek moyang kita melakukan sesuatu, Anda tidak melakukan, tapi Anda kena dampaknya. Jelas ya? Maka itu Tuhan mengerti. Satu orang seluruh berbuat dosa, satu orang seluruhnya diselamatkan. Ya, oke.
Ini warming up saja. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, tandanya apa Pak Broto? Ya, jadi nanti Anda introspeksi, bisa ditanyakan, ya, introspeksi apa kutukan itu? Kutukan adalah ucapan dan perbuatan negatif yang disampaikan melalui doa, ucapan, perbuatan secara langsung kepada orang lain dengan tujuan menyadarkan, menyakiti, dan menghancurkan. Ya, saya terangkan kutukan itu. Bapak Broto, saya ini kan tujuannya baik untuk anak saya. Kamu ya, kalau kawin di dia itu kamu melarat kan? Baik, saya maksudnya orang nggak kerja kok. Melarat nanti kamu, nah itu salah. Itu ucapan. Ya, perhatikan. Ya, itu ucapan yang demikian salah. Ya, bodoh ya kamu. Kamu caranya begini, besok tak bisa cari uang. Itu salah. Saya melayani orang. Mamanya itu sudah tua, kursi roda. Anak perempuan itu sudah kurang lebih umur hampir 50. Mamanya dijambai, dipukul. Loh. Apa? Oh, Bu, kenapa kok dipukuli mamanya? Benci aku memang. Benci. Loh, kenapa benci? Waktu aku umur 25, Pak Broto, mamaku bilang gini, ini Noni sudah punya pacar belum nih? Belum mah, nanti tunggu mah. Aku tak cari dulu. Ya, nanti aku punya duit baru aku mau menikah. Kamu Bu, terlambat loh ya. Itu teman-temanmu sudah kawin, sudah punya anak, ini jadi perawan tua loh kamu. Tujuannya baik, mengerti? Tujuannya baik, mengingatkan, menyadarkan. Tetapi itu tidak benar, karena di mulut ini, lidah ini sangat bahaya, saudara. Yang kita mesti jaga lidah. Mati atau hidup dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka memakannya memakan buahnya. Aduh Pak, toko ini sepi Pak, sebentar lagi bangkrut. Sungguh bangkrut sungguhan, saudara. Hati-hati, Anda mesti sadar. Ya toh, Anda mesti sadar. Ini sepintas ya, nanti soalnya bagaimana menyelesaikan itu yang lebih panjang. Ini cuma sebentar ya. Menyakitkan, menghancurkan. Oke, lanjut tandanya. Nah, ini tanda. Ini ya, ada 7 tanda. 7 tanda ini diperhatikan. Sekarang Anda introspeksi. Introspeksi pada Anda masing-masing, pada keluarga. Ya, 1, emosional problem. Punya problem emosional. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit banting-banting, sedikit-sedikit melukai orang, sedikit-sedikit mukul anak. Ya kan? Tidak kena sudah. Pokoknya tidak terkendali, tidak punya pengendalian diri. Oke? Ini tanda. Ya. Kalau suamiku itu baik, Bapak Broto, cuma ya bebas kamu itu kesetanan. Baik-baik itu baik, Pak Broto, tapi besok kamu kesetanan, Pak Broto. Saya dihajar, anak dipukul. Hati-hati. Itu tanda. Jelas ya saudara? Yang kedua, family problem. Family problem. Mau kawin anak, sudah kurang 2 minggu, nggak jadi. Ya toh? Terus suami istri geger terus. Kemarin saya melayani orang, umur 67, bujuni 52, bisa. Anaknya tidak mau terima. Saudara, hal-hal yang demikian
problem family. Walaupun dia punya uang, walaupun dia punya kedudukan, Anda perhatikan family problem ini. Ya, lu sudah baik-baik, anak itu dia lu baik-baik, lesbi. Saya kasih tahu loh saudara, saya yang tak omong ini semua yang tak layani. Saya mau datang di tempat saya, nangis apa bu, anak saya lesbi Pak Broto. Setelah tak kutak datang konseling saya tahu family problem, tidak mari-mari. Ya, nanti kalau dimarahi anaknya mau bunuh diri, ayo. Bingung, saudara. Anda mesti hati-hati. Ya, saya pernah ada di Pakuan Sidik sama Yohanes ini. Saya pernah khotbah di sana. Ya, pulang Pakuan Sidik kan jauh. Rumah saya itu di barat. Royoan sih mau ngajarkan saya. Kenapa? Kesempatan berkonseling. Soalnya berkonseling saya itu daftar itu bisa bulanan, ya no? Ini aja sudah tak tutup kemarin sih ada, bisa pagi jam 10 sih ada. Tapi itu masalah orang kasihan. Coba lah kasihan sih. Ya, tapi oke. Saya kasih tahu. Family problem seperti Daud itu dia selingkuh dengan Bathsheba. Ya, pernah tahu ceritanya ya? Tidak tahu ya apa yang terjadi. Dia mau bunuh suami Bathsheba namanya Uria. Mau dibunuh. Sudah mulai jahat saudara. Padahal Daud itu diberkati Tuhan, sangat dicintai Tuhan. Ya, apa yang terjadi saudara? Terjadi perselingkuhan. Uria itu dibunuh dengan cara dimajukan perang di front yang terdepan, mati. Tuhan melihat hati Anda, bukan melihat penampilan Anda. Ya, Uria itu datang pergi kerajaan, aduh Daud itu baik, ayo sudah istirahat atau kamu dikasih minuman mabuk, biarlah mabuk, nanti bisa tidur sama istrinya. Ternyata Uria tidak demikian. Singkat cerita, family problem di Daud. Hati-hati ya, saya cerita family problem. Daud punya anak dengan Bathsheba, itu hamil, mati, janinnya itu mati. Oke, apa selesai? Tidak selesai, saudara. Ini kutukan. Ya, apa yang terjadi? Anaknya Daud namanya Tamar itu diperkosa sama Amnon, kakaknya sendiri. Family problem saudara. Mana ada kakak memperkosa adiknya sendiri. Ya, habis itu saudara problem. Amnon, Absalom itu adik Amnon, bunuh Amnon. Kurang ajar kau sayang. Adik sendiri kok dibunuh Absalom. Lalu dia marah juga sama papanya Daud, dikejar-kejar Daud. Ya, mau diambil itu namanya kerajaannya. Family problem. Punya duit, punya kedudukan. Ya, Anda bisa ngerti ya. Ini adalah tanda kutub. Oke, yang ketiga. Fear problem. Fear problem itu rasa takut. Ya, tidak bisa tidur, Pak Broto, kayak kemarin. Sudah tak minum yang obat tidur, ya tidak bisa tidur. Apa? Oh ya takut. Di tahun 2025 ini kayak apa, Pak Broto? Rasa takut. Ya, ya. Ada dokter, saudara, nyonyanya itu takut, terus saja. Apa nyonyanya takut? Dokter itu kerjanya aborsi di Jakarta. Jadi rumahnya besar, bawahnya itu buat tangki untuk janin-janin yang dibuat
buat di sana. Ya, anak muda-muda yang hamil-hamil itu datang di sana dilakukan. Itu menyebabkan kutu. Saya bisa menunjukkan ayatnya semua. Bukan kalau hari ini kan nggak mungkin jam-jaman, ya. Ya, kalau konseling saya tak tunjukin ayatnya. Pakai buat aborsi ya. Saya sering datangnya anak muda, mbak mama nih nangis apa mau hamil. Ya, ini Pak Broto mau saya kuburkan. Soalnya saya tidak senang namanya laki itu tidak tanggung jawab. Tidak boleh dikuburkan, Bu. Tidak boleh, ya. Tapi bagaimana? Sudah tidak usah bagaimana, tidak boleh. Kalau ibu paksa, itu kaitannya itu terus sampai turunan terus. Itu loh ya. Akhirnya saya yang biayai untuk dia melahirkan. Ya, saudara. Ini istrinya dokter yang suka begitu tuh takut, duit banyak, rumah besar, khawatir terus saja. Hidupnya tidak tenang. Ingat ya, kalau hidupnya tidak tenang, hidup khawatir itu hati-hati. Tanda-tanda. Saya bilang tanda itu belum pasti loh ya. Ya namanya tanda. Ya dong, belum pasti dong kayak Pak Broto, ya batuk-batuk. Belum pasti saya TBC. Tapi karena saya gatel ini banyak ngomong, saya batuk-batuk. Tapi kalau batuk-batuk saya ini tidak selesai bertahun-tahun, ya itu TBC, jelas ya. Kalau nanti rasa takutmu terus tidak selesai, marahmu tidak selesai, ya dong. Family ini kok terus ada masalah, terus aja bingung. Itu artinya tanda. Paham ya? Terus yang ketiga, financial problem. Saudara, banyakkan mereka kesulitan keuangan. Ya, kesulitan keuangan. Jadi Anda lihat, mulai Anda mendapatkan rezeki pekerjaan. Ceritanya cuma 1 tahun lagi itu susah lagi. Ya, susah lagi. Hati-hati saudara. Bisnis saya baik-baik Pak Broto. Tiba-tiba ada saingan, susah sekali saya cari uang lagi. Dan itu bukan satu kali ya kebetulan bisa dibetulkan. Tapi ini bertahun-tahun. Saudara. Paham ya? Kalau cuma 1 bulan sepi, ya tidak apa-apa saudara. Kalau bertahun-tahun terus anak cucu juga menderita, tidak punya duit, ya dok. Sampai Anda melihat, aduh Pak Broto ini orang sudah 10 tahun lebih Pak Broto terus ngasih. Ya. Saya bilang nih, tapi ya namanya mereka ngerti tapi mereka tidak mau berubah. Ya, jadi nanti belajar how to solve the problem. Kayak apa caranya menyelesaikan? Ya, bagaimana menyelesaikan? Ini pegangan, saudara. Ya, pasti selesai. Apa yang saya tulis ini bukan teori, karena praktek. 25 tahun saya seorang konselor. Praktek saudara, dan semua berdasarkan firman Tuhan ya. Lanjut, sickness and disease problem. Aneh loh Pak Broto, periksa laboratorium katanya saya. Ya, tapi sakit terus Pak Broto, tidak mari-mari. Oke, sudah sembuh mertua ini sakit, sudah sembuh suami ini sakit. Ada saja. Tidak berhenti ke rumah sakit, tidak berhenti saudara. Sudah dijaga tubuhnya baik, tapi apa? Ada aja yang terjadi ya. Anda bisa ngerti ya. Di keluarga sudah dijaga, mama mertua masuk rumah sakit, duit lagi keluar. Ya, hati-hati. Ini tanda.
Nah, kalau Anda punya tanda-tanda yang demikian, perhatikan how to solve the problem. Ini penting. Kalau tidak, Anda cuma mengerti teori. Ya, kalau sekarang saya bilang, kalau haus ya, minum air. Hilang nanti. Kamu percaya enggak? Kalau haus minum air hilang. Iya. Tapi kamu enggak mau minum. Haus ya enggak mau minum. Bisa hilang enggak? Nah, kalau kamu sekarang sadar hanya dalam nama Tuhan Yesus, kamu bisa lepaskan ini kutukan. Kalau ada sesuatu, gunakan itu, papan itu. Bisa banget. Bisa banget. Kalau kamu haus, minum air, ya, minum air, hilang hausnya. Kamu haus, kamu tidak mau minum air, bisa hilang enggak? Ini ngerti ya? Jadi nanti kamu mesti ngerti ini, ya. Pak Broto akan jelaskan. Terus depression problem, depresi, saudara, nangis dewek, guyu dewek, ya, menyendiri, nggak mau kumpul orang. Ya kan, diam-diam, pikiran mau bunuh diri, sudah dibawa pergi psikolog, aku mau bunuh diri, Pak Broto. Saudara hati-hati, kayak gini-gini nih, iblis yang bekerja. Anda akan dibinasakan. Tidak ada ceritanya iblis itu mau menyelamatkan Anda, tidak ada. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Ya. Jangan dengarkan itu suara-suara begitu. Oleh karena itu nanti ada imannya saya bangkitkan, ya. Failure problem. Segala usaha jatuh. Anak saya sudah mulai bekerja, punya usaha, bangkrut. Mau menikah, sudah dekat bapak. Failure itu kegagalan. Nah, kalau itu ada 7 tanda yang ada di dalam hidup Anda, di dalam keluarga Anda, itu tanda kita harus perhatikan. Setuju? Bisa paham sampai sini? Bisa paham? Oke, lanjutlah. Nah, sekarang lanjut. Nah, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Saudara, yang penting sekarang ini sadar. Orang tua kita, nenek moyang kita tidak sadar, tidak ngerti Tuhan. Kalau Anda sekarang ngerti Tuhan, sadari gimana sih Pak Broto? Sadar itu gimana sekarang ini mencegah. Setiap langkah hidupmu, dengar. Setiap langkah hidupmu itu mewariskan sesuatu kepada anak-anak cucumu. Kalau kamu berbuat jahat, suka bujoy orang, suka teriak-teriak, suka tidak karu-karuan yang melanggar perintah Tuhan, itu kamu mewariskan kepada anak cucu. Paham ya? Jadi Tuhan tuh minta kamu hati, jangan masih benar, jadi orang benar. Kalau kamu bisnis, ya jadi orang benar. Sebab setiap langkah kehidupanmu itu akan mewariskan. Kalau perbuatanmu baik, semuanya benar baik, mewariskan kepada anak cucu. Hari ini saudara, saya mau ingatkan aja saudara. Kalau sehat, itu rasanya anak tidak mau dengar tidak apa-apa, cucu tidak mau. Tapi kalau kita sudah tua, kayak kemarin, anak tidak mau. Coba lah, anak 5 tidak mau terima papanya. Istrinya lari pergi tempat lain, menderita. Lebih baik nasihat saya sekarang berjalan di jalan Tuhan yang benar. Setuju? Setiap langkah hidupmu mewariskan kepada anak cucu. Jelas ya? Jadi kamu mesti emosi, tidak mengendalikan diri,
mengutuki anak dan lain-lain. Jangan, saudara, ya. Baik. Jadi saudara, nomor 1 taat. Ini mencegah. Taat dan setia kepada kehendak Tuhan. Taat dan setia. Saya tidak buka satu-satu ya, tapi tak tunjuk ayatnya, kamu bisa baca. Takutnya waktunya tidak ada ya. Jadi saudara, kita perlu taat dengan perintah Tuhan. Taat ini ada 3, saudara. Taat senantiasa. Bu dipilih-pilih, ini sing enak aku mau, sing tidak enak tidak mau. Disuruh ngampuni tidak mau, tapi sing enak-enak mau, saudara. Bu, senantiasa. Sing tidak enak pun, ya kan? Kedua, taat itu mesti segera. Suruh ngasih duit video orang itu tidak punya duit saat ngomong saling keren, suruh rasa sendiri, tidak segera. Padahal kalau kamu mau dengarkan suara Tuhan, kamu terus dikasih tahu oleh Tuhan. Ya, Tuhan akan terus bicara sama Anda. Nah, ini sayangnya kita pilih-pilih. Ya, tidak segera, tunggu aja, tunggu nanti tak lihat perkembangannya sampai bagaimana. Ya dulu itu anak yang di lu tuh gak bisa sekolah, tak punya duit. Papai, ya salah papai, iya tahu salah papai. Tapi tidak punya duit dari buat sekolah, gak bisa makan. Tahu loh, salah papa mama. Tapi kamu pegang duit, lo bantuan, itu yang dikehendaki Tuhan. Begitu loh saudara, bisa paham gak? Maksud saya baru berapa tahun yang lalu saya gandeng anaknya pembantunya tadi saya hampir 1 miliar. Berapa puluh tahun yang lalu. Tapi sekarang saya melihat saudara, anak ini sudah di dalam pelayanan. Itu yang saya mau selamatkan. Karena dia pindah di tempat itu, bikin tempat gorong-gorong yang gelap. Wah, anak perempuan pasti tidak baik nanti. Tapi sekarang saya kalau dikirimi saya senang. Tuhan punya rencana indah untuk masa depan keluarga Anda. Percaya saya. Ya, Yeremia 29 ayat 11, rencananya dia bukan rencana kecelakaan, tapi rencana masa depan yang cerah dan penuh harapan. Nah, kalau Anda percaya itu, saudara, Anda akan segera. Segera, saudara. Ya, saya kalau didatangi mereka nangis-nangis, daftar di rumah pelayanan saya lama. Terus kamu nangis-nangis gak kuat di depresi, di rumah Pak berapa cepat. Saya tidak tidur. Ya, itu segera dan taat sepenuh hati. Jadi ada 3. Taat itu 3, saudara, bukan cuma kata taat saja. Senantiasa, segera, dan sepenuh hati. Ya, oke. Kalau itu nanti Anda bisa lihat Ulangan 28 ayat 15-18. Benci kepada dosa. Saudara, bencilah pada dosa. Kalau kamu dibilangin jangan berbuat dosa, cuma jangan toh. Aduh, kadang-kadang dia jatuh kalau bertolak. Betul nggak? Kumpul begitu-gitu, tapi kontrol lama. Pokoknya aku nggak mau kok bertolak. Yang aneh-aneh nggak mau bertolak. Jatuh. Setan itu lebih pintar dari kamu. 2000 tahun setan itu terus bojoke orang miliatan, bukan ngomong. Jadi caranya benci salah dosa. Berani tidak Anda bicara begitu? Benci aku dosa. Jadi kalau benci Anda tidak akan datang. Anda tidak ada kompromi. Tapi kita sering kompromi, saudara. Ini loh, tidak apa-apa. Bikinat keluar tidak apa-apa, pokoknya kamu tuh tidak lakukan tidak apa-apa. Ini tidak gitu, dijak bosku tidak mau, kayak apa nanti? Dipecat loh. Loh saudara, ini namanya Pak Broto nih, seorang konsultan. Saya menangani 13 perusahaan. Ya, perusahaan besar. Kerjaannya yang naik kelas, katanya. Begitu saya mulai masuk,
Saya buka, loh, kenapa biayanya kok begitu besar ini? Yang ada di bank itu 2.000 karyawan. Ini Pak Broto, kita nih bayarnya dari Korea, Jepang. Lu juga siapa nih? Namanya saya biar pergi cari perempuan, cari ini. Oh gitu. Oke. Kalau perusahaan ini Pak Broto yang pegang, saya nggak mau asisi. Kamu bayar sendiri. Loh, Pak Broto kok nggak ngerti orang Korea macam? Ngerti saya. Ngerti. Tapi ini melanggar Tuhan, melawan Tuhan. Saya benci. Loh kalau mau, loh, bosnya bilang, Pak Broto nggak bisa. Kita sudah sekian puluh tahun. Oh, nggak bisa, nggak usah kami saya. Saya menurut. Jangan. Kalau kamu bisa, kenapa kamu undang saya? Kalau undang saya, ini caranya. Tetapi apakah betul Tuhan itu tahu diri, tahu nolong? Betul, saudara. Dengan Anda jalan di dalam kebenaran, di jalan kebenaran Anda kuasa Tuhan ngalir. Ya kalau kuasa Tuhan ngalir ada yang nggak mungkin, betul nggak? Saya tidak cerita tentang banyak ini lanjut terus ya. Jaga ucapan. Amsal 18 ayat 21. Ucapan dijaga ya saudara. Tadi Pak Broto kasih contoh ya. Itu kerjaan ini saya tidak menghasilkan bagus langsung. Nanti anak-anak ngomong gitu, ngomong positif. Ya, anakku tidak karu-karuan sudah hancur masa depan ini. Walaupun keadaan kayak gitu jangan bicara begitu. Coba Amsal 18 ayat 21 tolong. Hidup dan mati dikuasai juga. Siapa suka menggunakannya akan menanggung. Ini hidup dan mati loh saudara, bukan berkat dikutuk loh ya. Ini menentukan hidup dan mati. Kalau sekarang Anda bicara ngawur, itu bagaikan api kecil itu dimasukkan di hutan 1.000 hektar terbakar. Hati-hati. Kamu tidak krosok, emosi anak gila, goblok, pukul dan lain-lain. Ini tanda tidak baik. Anda tidak ngerti. Anda hanya meluapkan emosi, tidak pengendalian diri. Tapi kalau Anda bicara positif, itu seperti kemudi kapal yang mengemudikan kapal besar. Percaya saya sudah nangani banyak. Dan mereka kalau yang dikasih contoh yang ini dia bisa ngerti, dia akan berhasil. Coba 1 Petrus 3 ayat 10. 1 Petrus 3 ayat 10. Ini penting. Maka itu Bapak Broto tak terangkan supaya ada rem. Walaupun keadaanmu bagaimana beratnya,